Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-halimul karim. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal mursalin. Sallallahu wa baraka wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puja dan pujian kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak yang kelihatan, ibu-ibu yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan bukan karena makhluk halus, tapi karena ada tabir pemisah di antara kita. Alhamdulillah, insyaallah lebih khusyuk. Awas yang di depan, nanti khusyuk nunduk sampai angkat. Biasanya kan ketok orang akeh isin. Mana kalau strategis. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, inayah, pertolongan, himayah, penjagaan oleh Allah. Kita dijaga sebagai umat Islam, sebagai orang yang memiliki kewajiban beribadah kepada Allah. Kita dimudahkan. Kalau tidak atau kalau belum punya keyakinan, banyaklah perbandingkan diri kita dengan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan apa? Musibah, cobaan. Di mana? Di Aceh dan Sumatera. Allahu Akbar. Gak apa-apa. Hari-hari lihat itu. Melihat itu untuk meningkatkan ketakwaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah menjaga saya. Padahal rumah saya ya juga sering hujan. Gila. Hujan yang penting. Setiap saya kesini kayaknya hujan terus. Sama, sering hujan. Ada yang rumahnya juga dekat kali betul negeri, dekat sungai, betul. Ada sungai dekat sini. Ada. Yang namanya ujian, cobaan, musibah dari Allah itu tidak harus ada sungai, tidak harus hujan terus, bisa dari hal-hal yang lain. Bencana itu datang. Bencana itu datang. Kata Rasulullah, di akhir zaman akan muncul sayakunu fi ummati khasfun. Khasfun itu ambles, terbenam. Itu tidak hanya tanah longsor membenam orang, bisa juga gempa akhirnya terbenam. Katakan khasfun, fa khasafna bil ardh, wa qadhfun, dan lemparan. Lemparan itu dari atas, bisa berupa hujan batu kayak kaum Nabi Lut waliyadzubillah. Enggak hujan batu tapi es sak kepala manusia. Ada pernah di Arab aja pernah rumah gede
genteng hancur dah. Hujan batu atau gunung meletus atau apa yang datang dari atas, ya, berupa siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Bisa juga wa qadfun, khasfun wa qadfun wa maskhun. Wa maskhun itu malih rupa, dirupakan menjadi, zaman dulu menjadi kera, menjadi babi. Kalau sekarang setelah dapat musibah ora rupa wong, Masya Allah. Barusan saya lihat di mobil sambil jalan ke sini, saudara-saudara kita di Sumatera ada yang nyangkut di pohon, ada yang nyangkut di mobil-mobil parkir di bawah mobil, di depan mobil, ada yang di dalam mobil. Allahu Akbar. Itulah ujian atau musibah atau peringatan atau bencana, siksa. Ujian, musibah, apalagi siksa, bencana, peringatan atau siksa, bencana. Yang ujian dan musibah ini orang yang imannya sudah kuat, sudah tinggi, diuji oleh Allah, ya, diuji oleh Allah. Sampai di mana kesabarannya. Ada musibah. Musibah itu juga merupakan media atau wasilah bagi Allah untuk mengangkat derajat hambanya yang sabar. Diuji oleh Allah. Kalau ujian, musibah, ya hampir sama. Lalu ada peringatan. Peringatan ini orang iman yang jauh dari Allah, banyak maksiat, kakean dosa, diingatkan oleh Allah dengan musibah itu. La'allahum yarji'un. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da ma 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang adaban nakalan, bahasa Al-Quran itu sebagai percepatan siksa. Percepatan siksa, siksa yang mendahului dan akan disusul. Kalau tidak beriman akan disusul dengan siksa di alam kubur, bahkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kufur. Nah, kita ini masuk yang mana? Nah, ini namanya ujian yang buruk. Wa balawnahum bil hasanat was sayyiat. Ini ujian yang sayyiat. Kalau kita tidak terkena ini semua, berarti kita diuji hal-hal yang baik. Cuman kadang-kadang kita nggak merasa. Badan kita sehat, makanan ada, keluarga ada, rumah ada, pakaian, ya, sandang pangan turah-turah, gitu, sampai basi di rumah, ya, turah-turah. Namanya cobaan baik. Ketika cobaan buruk, sabar. Ketika cobaan baik, bersyukur. Lebih utama mana? Lebih utama mana? Al-faqir, as-sabir, al-ghani, al-syakir. Fakir, cobaannya berat, sabar, lalu kaya tapi ahli bersyukur. Kira-kira lebih top yang mana? Lebih utama yang mana? Kalau ditanya pilih yang mana, mesti yang belakang. Al-Ghaniyu Asy-Syakir. Tapi top mana? Lebih utama yang mana? Sebagian besar ulama mengatakan al-faqir as-sabir. Orang yang fakir dalam ujian, dalam cobaan terus dicoba kurang
segalanya, tapi dia bisa sabar, tetap beribadah kepada Allah. Nah, itulah yang mau kita bahas pada malam ini. Ya, tapi pertama saya mengingatkan, kalau melihat penilaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang ada di sini ini semuanya sugih, kaya. Apa kata Rasulullah? Man asbaha, siapa yang pagi-pagian, aminan fi sirri, aman bersama keluarga, punya istri, punya anak, tenang, bersama keluarganya, tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak, tenang. Mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, meker-meker. Buktinya apa? Makannya apa? Makan banyak itu bukti sehat. Kalau orang sakit terus makannya banyak, nah itu alamatnya sehat itu. Bentar lagi. Saya masih kecil dulu, kalau sakit itu dibelikan makanan yang enak sama orang tua, nanti diinceng. Saya masih ingat sampai sekarang. Karena sakitnya sudah mau hampir sembuh kok dibelikan makanan enak, enak terus. Kayaknya makan sidik saya. Tapi kalau sudah bapak ibunya pergi, ternyata sama ibu saya diinceng. Pas makan lagi tambah. Waras sih. Masih kan. Ya, memang tandanya kalau orang makannya banyak itu berarti sehat, sehat jasadnya, sehat jasadnya. Wa indahu qutu yaumi, kata Rasulullah, keluarga tenang, badan sehat, ada makanan sehari untuk sehari. Karena cari sarapan, makan siang, makan malam, sudah siap, sudah ada, nggak perlu nyari. Faka'annama hizat lahu dunya, kata Rasulullah. Sungguh orang yang seperti itu seakan sudah dikasih dunia dan isinya. Rojo ngalih, rojo tenang itu bisa. Nah di sini rojo ngalih, tapi jangan di tempat koyo ya. Rojo raja kaya, jangan di Jawa ini jadi rojo koyo. Raja itu kata Rasulullah. Nah, tinjauannya dari mana? Kalau kita lihat orang sekarang, dia hanya punya makanan sehari, belum punya motor, belum punya mobil, belum punya rumah yang bagus, lebar, katanya masih miskin. Padahal Rasulullah mengatakan punya keluarga aman, badan sehat, makan sehari, sudah kaya. Dari mana Rasulullah menilai? Dari hati. Di hati seseorang kalau sudah punya segitu saja harus merasa puas, merasa bersyukur, tenang, alhamdulillah ya Allah. Bagaimana kalau punya lebih kok malah tidak tenang? Berarti kurang bersyukur. Orang segitu tok, kata Rasulullah, hayati seakan dunia dan isinya sudah dikasihkan kamu, sudah gak mikir makanan sehari. Apalagi kita ini bukan makan sehari, mungkin 1 bulan ke depan sudah pari ini wis di lumbung, sudah siap beras pirang karung mana wis masih ada hasil panen yang lalu. Nah, itu pendalamannya agar kita bisa selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah keutamaan atau rahmat yang agung dari Allah untuk fakir dan miskin? Saya tadi membaca kitab namanya Targhib wa Tarhib yang sudah kita jadikan rujukan untuk kajian kita di Masjid Al-Ansar ini, yaitu bab keutamaan fadlil fuqara wal masakin wal mustad'afin.
keutamaan bagi orang-orang fakir dan orang miskin dan orang-orang yang lemah. Rahmat Allah. Rahmat itu apa? Kalau kita dijawab kasih sayang. Rahmat Allah yang sangat besar, yang sangat agung kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Barang siapa yang oleh Allah dikondisikan fakir, miskin, coba kita dengarkan beberapa riwayat hadis dan cerita. Di sini ada beberapa cerita juga dalam kitab ini. Yang pertama, kefakiran dan kemiskinan itu bisa jadi sebagai pertanda cinta Allah. Allah mencintai hamba itu. Pertanda mahabbatullah, cintanya Allah, sayangnya Allah kepada hamba tersebut. Kenapa? Karena kalau dia dibuat kaya oleh Allah, justru tidak beriman, justru ancaman nerakanya, siksanya berat. Tuh. Ada kata Rasulullah, orang kalau miskin justru imannya tinggi, kehusuannya tinggi, ibadahnya mempeng. Ya. Kita miskin, tapi cukup hidupnya karena disayang oleh Allah. Jadi kemiskinan itu, kefakiran itu bisa menjadi pertanda sayangnya Allah. Innallaha azza wa jalla la yahmi 'alaihil mu'min ad-dunya wa huwa yuhibbuhu kama tahmuna maridakum at-ta'am wasyarab. Rasulullah berikan gambaran, kadang Allah menjaga hambanya yang iman, yang dicintai oleh Allah dari keduniaan. Memang dia gak dikasih banyak, dikasih pas-pasan, pakai pas sayangnya. Kadang-kadang kurang, namanya fakir itu kadang kurang. Padahal Allah sangat mencintai hamba itu. Gambarannya seperti apa? Kata Rasulullah, seperti kalian melarang orang sakit dari makanan-makanan dan minuman-minuman yang enak. Dari zaman Rasulullah itu sudah ada yang namanya pantangan. Apa pantangan? Katanya darah tinggi. Kalau sekarang darah tinggi ya jangan makan jeroan, terus apa lagi, lemak-lemak, kepala kambing. Itu pantangan namanya. Makan kepala kambing, jeroan, bismillah, ya mau tenang baik, mau memang itu pantangan ya. Jadi ada orang sakit, oleh bapaknya, oleh ibunya, atau oleh dokter, kamu nggak boleh makan ini, makan ini, makan ini. Itu bukan jahat, justru karena menyayangi. Juga kayak saya, sama. Allah ketika melihat hambanya, ada yang memang dia tidak boleh kaya. Kalau kaya, dia bisa jauh, bisa kafir. Tuh, bisa kafir. Itu satu. Jadi kefakiran itu bisa jadi itu sebagai bukti cinta dan sayang Allah kepada kita. Yang kedua ya, katakan ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat surga, mayoritas itu yang paling banyak penduduk surga itu adalah orang-orang fakir. Surga itu rahmat Allah yang paling tinggi, paling utama, tidak ada bandingannya. Bagaimana tidak kesenangan yang selamanya, jadi raja, paling rendah saja mendapatkan kawasan 10 kali lipat dunia. Padahal di dunia dulu punya rumah kecil, lawas bisa, bocor-bocor rumahnya. Hidup di kota
Di kota punya rumah tapi kontrak. Ada yang di desa kontrak. Mungkin hari kiamat nanti kalau sudah masuk surga paling rendah itu. Kata Allah, tamanna, ayo kamu angan-angan nomas. Silakan kau minta apa? Oh saya minta ini ya Allah. Ya, minta ini ya Allah. Nah, minta ini ya Allah. Ini sudah habis sentak angan-angannya. Kamu walaka bi asyri amsalnya. Kamu akan dapatkan 10 kali lipat dunia dan isinya. Allahu Akbar. Dan itu yang paling banyak mendapatkan seperti itu orang fakir. Bukankah ini rahmat yang luar biasa? Luar biasa. Al-fuqara aktsaru ahli al-fuqara. Ini juga peringatan bagi orang-orang yang kaya. Berarti orang kaya peluangnya lebih sedikit. Lebih sedikit, harus berjuang. Harus berjuang. Orang fakir lebih lebar. Yang ke berapa? Ketiga, fasilitas kemewahan di surga bagi orang fakir sangat istimewa, sangat berlebih. Istimewa itu cara Jawa napa nggih? Paling baik karena kefakirannya di dunia bersabar. Nabi Musa dalam sebuah riwayat ini, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bercerita, Nabi Musa berkata kepada Allah, bertanya, wahai Allah, wahai Rabb, hambamu beriman, kenapa engkau fakirkan di dunia? Kata Nabi Musa, hamba beriman, kenapa kok tega-teganya? Kalau bahasa kita, orang beriman kepada jenengan, kepada engkau ya Allah, kenapa kau fakirkan? Lalu dibukalah pintu surga. Allah berfirman, hai Musa, kamu lihat apa yang aku siapkan untuk hambaku yang beriman, yang fakir di dalam surga. Lalu Nabi Musa melihat dan dia berkata, ay Rabbi wa izzatik wa jalalik, wahai Allah, demi kemuliaan engkau dan keagungan engkau, seandainya orang iman yang fakir itu putus 2 tangannya dan 2 kakinya, namanya apa? Buntung. Gak punya 2 tangan, gak punya 2 kaki. Yushabu ala wajhihi, dan dia kalau berjalan berguling-guling atau nyosor-nyosor sampai wajahnya di tanah. Seperti itu mundu yama khalaqtahu ila yaumil qiyamah. Dia keadaan seperti itu semenjak dia diciptakan, lahir ke dunia sampai kematian, sampai hari kiamat. Tapi tempatnya di surga yang ini ya Allah, ya, lam yara buksan qattu, maka dia tidak melihat kekurangan apapun. Masya Allah, saking istimewanya balasan orang fakir. Apalagi punya tangan, punya kaki, yo mangan, yo kadang malah luwih sugih timbang wong kafir, ya. Sampai Nabi Musa mengatakan seandainya buntung 2 tangannya, 2 kakinya, buntung gak ada semua, jalan aja nyosor-nyosor semenjak dia lahir. Artinya sengsara sekali, fakir sekali. Seandainya begitu pun, karena fasilitas kemewahan, kesenangan yang disiapkan untuk dia di surga lebih sangat istimewa, berlebih, maka dia tidak akan melihat sesuatu yang bahaya, yang menyusahkan. Dia akan, kalau bahasa Jawanya itu kurup apa mas lanjutannya, wani susu. Itu bahasa doktrinnya Islam Jamaah. Pokoknya dari jamaah mesti swarga.
sampai demplek, apa bahasanya, demplek kerek-kerek, ya, jadi keset, sekalipun jadi keset, wujud kurup, para swarga, surga pasti, ya, si kurup wani susuk, jadi pada persenan 10% saya nyusui mana saya bayar mana, itu doktrinnya golongan saya dulu Islam Jawa. Ini kalau ini bukan doktrin tadi ini Nabi Musa dengan Allah. Kata Nabi Musa, seandainya orang fakir sampai sebegitunya itu dia masih kurut dan dia bersyukur dan dia tidak pernah merasakan kehinaan sama sekali. Seandainya tahu, sekarang pasti bangga. Dan ini kita sudah kasih tahu sekarang. Apalagi kita punya tangan, punya kaki sehat, kurang-kurang sidik. Yang kita kejar adalah jatah fasilitas di surga. Berikutnya berapa? Yang keempat. Keempat. Pertama kalinya golongan yang masuk surga di antara makhluk Allah adalah orang-orang fakir. Orang-orang fakir yang berhijrah. Siapa mereka? Kata Rasulullah, mereka itu biasanya kalau ada musuh ditekek paling Arab. Maksudnya dia hendak mati. Orang dianggap sebagai takik Arab dewi, astubur. Dan kalau ada bahaya apa-apa wis takik Arab. Ada bahaya banjir, ada apa, taruh depan. Ya. Sampai di antara mereka mati ada yang hajat keinginannya itu banyak yang belum terlunasi, belum tercapai. Pingin ini, gak kelapan, pingin HP, gak punya, pingin sepeda motor, pingin apa, banyak ya hajatnya ada di dalam hatinya. Lalu besok hari kiamat kata Allah, malaikat diperintah setelah mereka masuk surga, orang fakir itu malaikat diperintah, malaikat, datangi orang-orang fakir itu, hamba-hambaku yang fakir di dunia, hormati mereka, ucapkan selamat, ucapkan salam kepada mereka. Apa kata para malaikat? Wahai Allah, kami ini penduduk langit Engkau dan kami adalah makhluk yang termulia, yang terbaik di antara hamba Engkau. Masa kami disuruh? Apakah kami akan mendatangi orang-orang fakir lalu mengucapkan selamat? Kata Allah, innahum kanu ibadan ya'buduni wa la yusyrikuna bi syai'a wa tusaddu bihim afu. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang di dunianya walaupun fakir semangat beribadah, bertauhid, menjaga keikhlasan dan tidak melakukan kesyirikan apapun. Sedangkan hidup mereka serba kekurangan. Setelah Allah berfirman seperti itu, maka malaikat berbondong-bondong mendatangi tempat-tempatnya orang-orang fakir di surga dan mereka mengucapkan selamat, menghormati ahli surga. Jadi perintah Allah kepada para malaikat untuk mengucapkan selamat, artinya sangat dihormati di surga. Nah, kemudian besok Telaga Kautsar yang keberapa nih? Yang kelima. Tolong diingat-ingat dan dicatat karena ini memang keutamaan dan rahmat Allah untuk orang fakir. Pada hari kiamat kata Rasulullah, telaga saya itu sangat lebar antara tanah Adan sampai Amman. Amman itu Yaman. Jadi ribuan kilo.
Sedangkan gayungnya banyaknya seperti bintang-bintang, airnya lebih putih daripada es, daripada salju, dan lebih manis daripada madu. Wa aktsarun nasi wurudan alaihi fuqaraul muhajirin. Allahu akbar. Mayoritas yang datang ke mana? Telaga Kautsar itu pada hari kiamat adalah orang-orang fakir. Allahu akbar. Berarti kalau disebut mayoritas ya paling banyak. Terus kalau kaya bagaimana? Allahu a'lam. Kesempatannya lebih sempit daripada orang fakir. Ini saudara, kalau keimanannya tinggi sekali justru memilih fakir. Nih, siapa yang sudah sampai ke sini? Pilih fakir. Wah, ini kayaknya berat ya. Ustaz tanyanya belum tentu milih. Berat itu. Tapi ini cukuplah, kalau belum mampu, cukuplah menjadi pengetahuan bagi kita sampai suatu saat sebagaimana Rasulullah nanti doanya mau kita bacakan. Ya. Siapa mereka yang masuk mayoritas ke Telaga Kautsar? Rasulullah menyebutkan ciri-cirinya. Mereka yang suksur ru'us, rambutnya ini sampai kusut, kebelutukan, orang sempat surenan, ya, kotor, dunusut thiyab, bajunya sampai lusuh, coro-coro nopo, kelambinya sampai lecek. Ciri-ciri kedua. Ketiga, la yankihunal muna'amat, tidak bisa menikah dengan wanita-wanita cantik yang larang regane. Nah, itu wanita-wanita tinggi, resik-resik, glowing, bahasa lagi. Cancel. Yang mana yang miskin kan ada duit. Kalau mau yang glowing kan butuh duitnya. Duitnya akeh, biayanya akeh itu. Kancah. Dan ciri yang keberapa? Keempat, tidak ditutupi seluruh keperluannya. Tinggu kalah-kalahan. Ada perusahaan besar tambang emas, bahkan ada airportnya di dalam. Gak izin lagi, gak ada bea cukai, gak ada. Itu saudara yang namanya nikel. Pun nanti kertas. Allahu a'lam berapa ribu ton. Anda tahu di sekitarnya orang-orang kampung. Ini contohnya. Mereka sebenarnya yang punya hak dari itu nggak dapat apa-apa. Sekarang malah dapat bencananya, mati, dapat tanah longsor, dapat macam-macam. Allahu akbar. Mudah-mudahan yang muslim termasuk yang ini. Wala tuftahu lahum as-subul, tertutup keperluannya. Mereka yang melaksanakan kewajiban dan yang jarang diberi haknya. Kewajiban mereka semangat, dia sebagai rakyat, dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tapi hak mereka diambil, dicolong, dikorupsi. Rasanya korupsi itu gak nyolong, mantap korupsi. Korupsi nyolong, merampok jadi. Itu di sisi Allah nanti akan ditanya itu, jangankan ratus miliar triliun, kata Rasulullah, setali sandal mengambil haknya orang, tali sandalnya orang besok dibawa. Wa man yaqul ya'ti bima balla yaumil qiyamah. Saudaraku yang dirahmati Allah, Umar bin Abdul Aziz. Pernah kenal Umar bin Abdul Aziz? Dalam riwayat ini, riwayat ke-11 ini dalam kitab tadi, kitab ini. Umar bin Abdul Aziz setelah mendengar sabda Nabi yang tadi, dikasih ciri-ciri, ya, orang yang kusut rambutnya, orang yang bajunya sampai lusuh, tidak menikah, tidak bisa menikah dengan wanita-wanita yang
mahal harganya, ya, tidak terpenuhi kebutuhannya, sering dilalaikan haknya. Setelah baca ini, mengerti dalil ini, apa kata Umar? Lakinni, akan tetapi aku akan menyesal. Aku telah menikah dengan wanita terhormat, wanita mahal, cantik, anaknya raja, anaknya khalifah, Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Ya, itu paliknya, sepupunya. Jadi agak setengah kayak apa ya, menyesal. Aku wis kadung, saya terlanjur menikah dengan wanita terhormat. Dan satu, dan aku sudah ditutupi keperluan-keperluanku. Aku nggak kurang apa-apa. Dua, saya kehilangan dua, gak bisa aku dua. Tinggal ciri-ciri berikutnya. Nah, ini yang mungkin bisa aku lakukan. Kata Umar bin Abdul Aziz, apa? Aku tidak akan banyak mandi. La azlu ra'si, tidak akan pernah basuh rambutku ben sampai lecek jarna, ya kan. Masya Allah, Umar saudara, khalifah, penguasa Islam yang nomor satu dan itu apa, zaman Islam paling terkaya saat itu. Islam, rakyat negara itu turah-turah. Beliau mengatakan saking apa yang dikejar besok biar pasti masuk ke telaga kautsar. Wah, kali ini rambutku wes saya gak keramas wes. Coba deh pas junub ya. Dan tinggal pakaianku nih, lambi gue sitok ini wes pakai wes sampai tenan mulu gitu. Umar bin Abdul Aziz, dia hanya mendapatkan dua. Saya punya kesempatan dua, barangkali masih bisa dimanfaatkan. Ini kelihatannya lucu bagi kita, tapi kalau kita mau membandingkan, itulah iman, itulah keyakinan, itulah takwa, itulah harapan. Namanya iman tuh keimanannya tinggi tentang hari akhir, dikejar betul, saudara. Kalau Rasulullah sudah menyabdakan begitu, itu sudah kepastian. Mala yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai ini secara total semuanya jangan ditinggalkan semua. Ada cirinya salah satu. Allahu Akbar. Itu Umar bin Abdul Aziz. Orang fakir berikutnya lebih dulu masuk surga. Tadi sudah ya. Tapi ini yang beberapa riwayat ini menyebutkan jaraknya 40 tahun. Ada yang 40 tahun, terus ada yang 70 tahun. Riwayatnya ada empatnya. Ada 400 tahun, ada 500 tahun riwayatnya. Artinya orang fakir peluang masuk surganya itu lebih dulu daripada orang-orang kaya. Terpautnya 40, 70, apa tadi? 70, 400 atau 500. Allah Akbar. Bukankah ini kelas VIP? Jawabannya benar. Iya. Dia masuk surga duluan. Sekarang orang mau nonton bola iso mlebu dhisik ke apa itu? Stadion Solo Nepal. Bagaimana kalau surga masuk duluan dan bertahun-tahun? Sedangkan orang-orang fakir masih ditahan. Orang-orang kaya masih ditahan. Berikutnya ya, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa orang kafir, orang fakir itu mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Besok hari kiamat, ketika mereka dikumpulkan semua di padang mahsyar, ya, Allah berfirman, "Aina fuqara'u hadhil ummah?" Mana yang fakir-fakir di antara umat Muhammad? Mana yang fakir di dunia yang fakir? Berarti yang kaya nggak dipanggil itu. Fakir, ayo maju. Lalu fayuqalu lahum madza amiltum, ditanya oleh
pada saat itu, apa yang kalian amalkan di dunia dulu? Mereka mengatakan, Rabbana ubtulina fasobarna. Wahai Allah, kami dulu diuji, fakir, kurang, miskin, ya. Fasobarna, maka kami sabar. Maka bersabar ya Allah. Berarti penilaian besarnya orang fakir mendapatkan rahmat yang sangat luar biasa dari Allah karena kesabarannya. Sabar menjadi orang fakir, tetap semangat beribadah, tidak meri, tidak hasut dengan orang yang nikmatnya lebih, konsentrasi ibadah. Wa wallaital amwal was sultan ghairana. Engkau telah ngasih harta yang berlebih dan kekuasaan kepada selain kami. Apa kata Allah? Shadaqtum, benar kalian, jujur kalian. Akhirnya apa? Mereka dimasukkan ke surga lebih dahulu tadi. Terpaut 40, 70 atau 400 atau 500. Allah Allah. Berikutnya nomor berapa? 8 ya? 8 apa 9? 8, baik. Besok orang-orang fakir cahayanya seperti cahaya matahari. Itu Abdullah bin Amr bercerita. Ini dalam riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Katakan, kami suatu saat berada di sisi Rasulullah, lalu terbit matahari. Pada saat matahari terbit itu, Rasulullah mengatakan, besok pada hari kiamat akan datang golongan yang cahayanya seperti matahari, terang. Lalu Abu Bakar mengatakan, Nahnu hum ya Rasulullah. Apakah mereka itu adalah kita, wahai Rasulullah? Kami ini para sahabat. Apa kata Rasulullah? La, bukan kalian. Allah Akbar. Walakum khairul katsir. Tapi kalian juga mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi yang bersinar terang itu bukan, bersinar seperti matahari itu bukan kalian. Walakinnahu al-fuqara al-muhajirun alladzina yuhsharuna min aqtaril ardi. Orang-orang fakir, karena kefakirannya dia sampai hijrah, pindah ke sana cari maisha di sana. Rumahnya di Lengkong, golek maisha nanggone Madiun, sampai kemana-mana, pindah sana, tapi dia sabar. Itu adalah orang-orang fakir, kata Rasulullah, yang oleh Allah dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi. Bukan hanya muhajir Mekah, bukan, seluruh bumi besok dikumpulkan orang fakir. Dikatakan berikutnya ini, ma wasaltu ilaika hatta sala minni milal arab. Besok orang kaya, ada dua orang iman di dekat pintu surga. Yang satu kaya, yang satu fakir, sudah di dekat pintu. Lalu yang fakir dimasukkan duluan, sedangkan yang kaya tertahan, belum bisa masuk. Lama ya. Akhirnya yang kaya juga dimasukkan surga. Setelah masuk di dalam surga, temannya tadi, kan dua bersaudara, dua teman, nanya yang orang fakir, kenapa kamu lama? Apa yang membuat kamu tertahan? Demi Allah, aku khawatir dengan kamu, jangan-jangan kamu gak bisa masuk. Apa kata yang kaya? Wahai saudaraku, aku ditahan
setelah kamu masuk itu dengan tahanan yang sangat mengerikan. Aku tidak bisa sampai ke sini, ke dalam surga, sampai keringatku itu mengalir deras. Ya. Jumlah keringat saya itu seandainya ada 1000 unta pemakan pohon, pemakan pepohonan, pemakan daun-daunan, masuk minum keringatku itu, keluarnya segar. Seandainya jadi keringatku itu saking panasnya, saking takutnya, saking gredege itu sampai terkumpul, seandainya diminum 1000 untai warak segar. Allahu Akbar. Seperti apa itu saudara? Tertahan. Sedangkan yang fakir masuk duluan. Apa itu? Keutamaan apa ini? Bahwa orang fakir tidak sampai tertahan di pintu surga. Kalau sudah di pintu surga langsung masuk. Nah, kalau orang kaya masih bisa jadi dia tertahan. Berikutnya suatu saat, ini contoh di antara para sahabat. Rasulullah mengatakan begini, saya tadi malam bermimpi melihat tempat-tempat kalian di surga. Saya lihat itu. Lalu Nabi menghadap kepada Abu Bakar. Pertama, Nabi menghadap kepada Abu Bakar. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, aku mengenali seseorang, namanya dan nama bapaknya serta ibunya. Setiap datang ke pintu surga, pastilah penjaga pintu itu menyambut dia. Marhaban, marhaban. Kalau orang itu lewat, marhaban, ayo silakan, silakan, silakan. Setiap pintu surga menghormati dan mengajak dia masuk, mengajak dia masuk. Lalu Salman mengatakan, Salman kepingin, wah itu orang mulia banget itu dan inna hadal murtafi sya'nu ya Rasulullah. Siapa dia ya kira-kira? Apa kata Rasulullah? Ya ini orangnya, Abu Bakar ini. Itu pertama, mimpinya Rasulullah itu, mimpinya seorang Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Lalu Rasulullah melihat Umar dan mengatakan, wahai Umar, aku di surga melihat sebuah gedung yang terbuat dari berlian berwarna putih, bertatahkan permata putih, dan dikuatkan dengan berlian-berlian warna merah. Wah, merah putih indah. Lalu Abdullah bin Aufa menanyakan, sahabat yang lain yang nanya, punya siapa wahai Rasulullah gedung itu? Jadi sahabat itu kalau diceritain surga itu semangat, karena mereka ingin betul masuk surga ya. Kita juga begitu kan, kalau diceritain surga pingin nama buatan. Sahabat Nabi dulu paling kepingin. Katakan, punya siapa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, itu punya seorang pemuda gagah dari orang Quraisy. Fadhanantu annahu li, katanya yang nanya, tak kira aku tiba ini. Nah, kata Rasulullah, jangankan kamu, aku juga. Kata Rasulullah, waktu aku melihat gedung sangat bagus itu, tak kira nggonaku jatahku. Terus aku mendekat ke gedung itu, aku mau masuk. Lalu dikatakan, Muhammad, gedung ini punyanya Umar, bukan punyamu. Karena dibilang punya Umar, Rasulullah menoleh ke Umar, wahai Umar, aku jadinya ingin melepuh, tapi mosok kelingan awakmu cemburuan. Cemburuan itu gampang murid kan. Unggul aku waktu itu.
Cemburumu ghairataka kasido hasdo kayak dengan awakmu khawatir khawatir murid-murid khawatir enggak rela. Akhirnya Umar nangis. Khalifah Umar menangis. Ya Rasulullah, masa aku akan marah cemburu kepadamu? Lah, enggak mungkin. Kemudian Rasulullah menoleh kepada Utsman. Wahai Utsman, setiap nabi itu besok akan punya teman dekat. Anta rafiqi fil jannah. Kamu teman dekatku di surga. Allahu Akbar. Kemudian menoleh kepada Ali, dipegang tangannya oleh Rasulullah. Ali, wahai Ali, tidakkah kamu senang jika rumahmu, tempatmu besok di surga berhadap-hadapan dengan tempatmu? Senang gak? Allah, inilah orang-orang yang namanya mubasysyirina bil jannah, dikasih kabar surga masih hidup, saudara. Kasih senangnya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka setelah dikabarkan surga terus leyeh-leyeh kayak kita? Kita ini kalau dapat jaminan kan, wah, tak jamin kayak duit piro ngono wis. Enggak kerja dah, leren aku. Kayak duit 1 juta wis. Leren. Kasih tuh kerja mana? Ada jaminan. Ini surga. Lalu Rasulullah menoleh kepada Tolhah dan Zubair. Berapa sudah? 5, 6. Tolhah, Zubair. Nah, beliau mengatakan, wahai Tolhah dan Zubair, setiap nabi itu punya talang pati. Kamu berdua adalah talang patiku. Talang pati itu orang penjaga nabi yang nomor 1. Yang terakhir Rasulullah menoleh pada Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Sahabat yang kaya raya. Apa kata Rasul kepada Abdurrahman bin Auf? Besok saya bermimpi waktu itu kamu nggak datang. Orang ketok awakmu nanti Abdurrahman tak enteni suwi. Kata Rasulullah. Jadi di surga nanti kata Rasulullah, aku bermimpi aku melihat besok itu aku ngenteni awakmu. Sampai suwi, sampai aku khawatir kayak awakmu celaka kamu tuh. Dan aku melihat kamu berkeringat dengan keringat yang sangat banyak. Lalu akhirnya kamu datang. Nah, ini dalam mimpi Rasulullah. Terus saya tanya, kenapa kamu terlambat? Kamu menjawab, wahai Rasulullah, min kathrati mali. Karena terlalu banyak hartaku, pakaian bondo. Kenapa? Maziltu mauqufan muhasaban. Tidak henti-hentinya aku ini dihisab, dihitung oleh Allah. Apa pertanyaannya? Min aina iktasabtuhu wa fima anfaqtuhu. Pertanyaannya 2, hartanya. Dari mana kamu mendapatkan harta itu? Halal apa haram? Yang kedua, kamu gunakan untuk apa harta itu? Kamu gunakan untuk apa? Fabaka Abdurrahman. Tadi kalau Umar tadi nangis juga, ini nangis lebih parah daripada Khalifah Umar. Nangis ya Allah ya Rabb. Langsung dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini ada 100 ekor unta baru datang dari Mesir, bawa dagangan 100 ekor unta penuh dengan barang-barang dagangan yang baru diimport kalau bahasa dari Mesir. Tadi malam baru datang, wahai Rasulullah. Saya persaksikan kepadamu, saya serahkan semua untuk apa? Untuk orang-orang fakir di Madinah dan untuk anak-anak yatim. La'allallaha yukhaffifu anni dalikal yaum. Mudah-mudahan Allah meringankan hisab saya pada hari itu. Allah. Ini contoh kejadian bahwa fakir itu keutamaan yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar, Umar dan semuanya fakir? Mereka asalnya orang-orang kaya, tapi setelah mereka pindah ke Madinah sampai jadi pemimpin pun mereka tidak mau berlebih, tetap
membatasi diri. Khalifah Abu Bakar itu mendekati kematian, beliau mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, putrinya, "Wahai Aisyah, tolong nanti kalau saya mati, gentong air ini sama unta yang diperah itu, ada riwayatnya kambing, sama budak satu itu serahkan kepada Umar. Itu yang aku bawa dari Baitul Mal." Tuh, coba. Dari Baitul Mal itu uang negara kita, aku kembalikan. Enggak bawa apa-apa. Yang ditinggalkan juga enggak banyak. Umar bin Abdul Aziz itu 18 dirham. Jadi harta peninggalannya. Padahal dia kaya sekali. 18 dirham, anaknya 8 apa 9 anak. Yang 5 dipakai untuk upah gali kubur. Yang 5 lagi, 5 atau 6 dipakai beli kafan. Karek piro ya? Tinggal 7. 7 itu diwaris oleh 8. Tapi kata para ulama, dalam satu hari kami melihat anaknya Umar bin Abdul Aziz dalam beberapa bulan setelah ditinggal itu sudah bisa menyerahkan 100 ekor kuda untuk sabilillah, untuk perjuangan sabilillah. Sedangkan anaknya Sulaiman bin Abdul Malik, kaya raya itu, istrinya aja ditinggal itu mendapat 80.000 dinar. 80.000 dinar. 80.000 kali 4. Piro? 8 kali 4. 32 kilo emas. 32 kilo. Itu baru belum rumahnya. Tapi dalam hari yang sama anaknya sudah minta-minta di dekat pasar. Allah Akbar, kami bangkrut dan seterusnya. Jadi keutamaan rahmat Allah untuk orang miskin itu sangat berlimpah rahmat Allah. Saya bacakan yang terakhir, kok sudah ada. Yang terakhir ya. Soalnya kok sudah ada. Nabi Yakub itu punya teman dekat. Nabi Yakub itu siapa? Bapaknya Nabi Yusuf, yang ditinggal terpisah dengan Nabi Yusuf dalam waktu yang lama. Nabi Yakub ditanya, "Apakah yang membuat engkau buta, wahai Yakub?" Nabi Yakub mengatakan, "Aku buta karena menangis terus ditinggal Yusuf bertahun-tahun." Pertanyaan pertama, dia curhat kepada teman dekatnya. "Aku ini buta karena aku menangis terus ditinggal Yusuf." Lalu, apa yang membuat punggungmu bungkuk? Kenapa kamu sampai bungkuk kayak gitu? Padahal dulunya tegar. Dia mengatakan, "Aku susah karena berpisah dengan bin Yamin atau Bunyamin." Siapa Bunyamin? Adiknya Nabi Yusuf. Jadi setelah Bunyamin datang ke tempat Nabi Yusuf, terus ditahan oleh Nabi Yusuf, nggak pulang juga setahun atau 2 tahun, sehingga bapaknya susah, kehilangan 2 anak yang paling di sana, sampai bungkuk badannya, ringkih. Lalu malaikat Jibril datang, "Wahai Yakub, Allah membacakan salam kepada kamu." Lalu Allah bertanya, "Apa tidak malu kamu curhat kepada selain Allah? Kamu mengadu penderitaanmu kok kepada selain Allah? Apa kamu nggak malu?" Akhirnya Nabi Yakub berhenti dan beliau menghadap Allah. "Innama asku bathi wa huzni ilallah." Sejak sekarang aku tak akan curhat, laporan hanya kepada Allah. Jadi saudara, hamba yang paling benar itu jika ada susah, ada masalah, yang pertama kali dicurhati siapa? Allah. Karena Allah lebih sayang
kepada hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Anak itu lapornya kepada ibu karena ibunya merasa yang paling sayang, atau kepada manusia yang dekat dengan Allah ditinggalkan. Itu satu kekeliruan bagi orang ini. Ini Nabi Yakub ditegur. Akhirnya Nabi Yakub, innama asku bathi wa husni ila Allah. Sejak sekarang aku akan melaporkan seluruh kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat Jibril mengatakan, wahai Yakub, Allah akan mengetahui dan mendengarkan keluhan kamu. Lalu Nabi Yakub mengatakan, wahai Allah, adakah engkau tidak menyayangi orang tua yang sudah sangat tua ini ya Allah? Kau butakan mataku, kau bungkukkan punggungku. Semua aku jalani ya Allah ujian ini, tapi kembalikanlah kepadaku raihanati, bunga wangi yang aku selalu menciumnya. Maksudnya Yusuf, kembalikan kepadaku, aku ingin mencium dia sekali saja sebelum aku mati. Lalu malaikat Jibril datang lagi. Absyir, gembiralah kamu Yakub, katakan kamu akan senang. Allah mengatakan, demi kemuliaanku, seandainya keduanya Yusuf dan Binyamin sudah mati, seandainya sudah mati, wahai Yakub, dengan melapormu, curhatmu kepada Allah seperti itu, ya, kamu dapatkan ujian, kamu laporkan, ya Allah, saya bersabar buta, saya bersabar bungkuk, saya bersabar semua mencari ridhamu ya Allah. Allah mengabulkan doa kamu. Seandainya anakmu Yusuf dan Binyamin itu sudah mati, oleh Allah dihidupkan lagi agar berjumpa dengan kamu. Apalagi keduanya belum mati, hanya berbeda negara. Nabi Yusuf dan Binyamin ada di Mesir ya. Lalu wa tadri lima adhabat basar. Lalu malaikat Jibril mengatakan, wahai Yakub, bikinlah makanan untuk orang-orang miskin ya. Karena apa? Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah para nabi dan orang miskin. Nah coba, jadi untuk menyelesaikan masalahmu ini, kumpulkan orang miskin, kasih makanan. Karena orang miskin dan yang di antara hamba Allah yang dicintai, paling dicintai oleh Allah adalah para nabi dan orang-orang miskin. Maka kamu kasih makanan orang-orang miskin. Lalu kamu berdoa, nanti Allah akan mendatangkan, menyelesaikan masalah ini. Ternyata ya betul. Terus malaikat Jibril mengatakan, wahai Yakub, ini penutup cerita, kamu tahu nggak penyebab Allah membutakan kamu dan membuat punggungmu itu menjadi bungkuk, dan anak-anakmu, diperhatikan ini bisa mengena kepada kita, waliyadzubillah. Anak-anakmu, saudara-saudara Yusuf menganiaya Yusuf. Apa yang menyebabkan itu semua? Jadi matamu buta, punggungmu bungkuk, saudara-saudara Yusuf menganiaya Yusuf, berbuat kejahatan, ada kekacauan di dalam keluarga. Kamu tahu nggak penyebabnya itu? Wasana masona, yaitu kata malaikat Jibril, kalau kamu lupa, suatu saat dulu kalian saat rumah ini pernah menyembelih seekor kambing. Lalu datang kepada kalian satu orang miskin yatim sedang berpuasa. Orang miskin yatim sedang berpuasa. Tapi kalian tidak memberi makan dia sedikit pun.
itulah yang membuat Allah murka, sehingga Allah membuat ujian untuk kamu dan keluarga. Disinilah pangkat atau kemuliaan orang miskin di mata Allah. Sampai Nabi Yakub saat keluarga diberikan cobaan yang berat seperti itu gara-gara sekali kejadian, tidak welas. Padahal belum tentu yang melakukan Nabi Yakub, yang melakukan salah satu anaknya, salah satu keluarganya. Ada orang miskin datang, disuruh pergi, tidak dikasih apa-apa. Itu menyebabkan Allah memberikan cobaan, ujian, peringatan yang sebesar itu. Setelah itu Nabi Yakub setiap mau makan pasti ada yang mengumumkan, masih pengumuman, ada orang miskin gak di sini, ada orang fakir gak? Yang miskin, yang fakir, ayo sarapan bareng Nabi Yakub. Takut, berani. Ya. Begitu pula kalau beliau puasa, mau berbuka itu mesti ada yang nyari di sekitarnya. Jangan sampai ada orang miskin puasa, siapa yang puasa, orang miskin ada di sini. Berpuasa dengan Nabi Yakub, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi. Saudaraku yang dirahmati Allah, begitulah yang hadis-hadis yang kita bacakan tentang rahmat Allah, keutamaan-keutamaan dari Allah yang diberikan kepada fakir miskin. Sampai ini masih belum saya baca semua, banyak sekali. Ya, itu hanya sebagian. Sampai Rasulullah berdoa, saudara, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumil qiyamah. Ya Allah, hidupkan saya dengan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya hari kiamat bersama orang-orang miskin. Allah, kita insya Allah sepertinya agak berat kalau doa ini. Paling tidak faedah-faedah tadi kita ingat. Bersyukur kepada Allah kalau kita diberikan kecukupan. Jangan pernah merasa rendah, ya. Walaupun pas-pasan, semua pas. Sepeda motor pas, dipakai gak turah. Semua pas, baju pas, semua pas, gak turah. Sabar dipolkan. Mungkin ya ini termasuk orang miskin sekarang kan begitu. Semua pas itu dikatakan. Yang banyak kan lebih. Kan lebih, sampai sekarang itu nyari mustahiknya zakat kan susah. Sopo sing miskin ini. Susah. Akhirnya kadang-kadang guys, dilihat yang paling kelihatan mukanya paling susah ya dikasih. Semoga kita oleh Allah diberikan derajat yang tinggi jika dicoba menjadi orang fakir dan miskin. Kalau kita dijadikan orang kaya yang bisa seperti Khalifah Utsman tadi. Khalifah Utsman katakan, anta rafiqi fil jannah, kamu teman dekatku di surga. Harapannya begitu. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi